Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin melanjutkan spoiler Perfect World episode 231. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah para tetua Akademi Dewa Surgawi secara pribadi memimpin kapal perang dan akhirnya tiba di Makam Batas, dikenal sebagai tempat paling berbahaya di 9 langit dan 10 bumi. Bahkan banyak makhluk kuat pun beresiko mati saat memasukinya. Namun Makam Batas berisi benih dao yang tersisa dari era keabadian kuno, yang penting bagi para murid Akademi Dewa Surgawi untuk mengembangkan teknik keabadian kuno. Hanya dengan mengintegrasikan benih tao ke dalam diri mereka, mereka dapat mempraktikkan metode abadi kuno dengan lebih baik, sehingga memperkuat diri dan berjuang menuju alam yang lebih tinggi. Karena itu si Hao Qingyi dan yang lainnya menjelajahi Makam Batas untuk mencari benih dao. Meskipun Makam Batas berbahaya, tempat ini juga menyimpan banyak peluang besar. Saat memasuki Makam Batas, si Hao dan rekan-rekannya bertemu dengan roh-roh perang, makhluk asing yang bertransformasi dari makhluk agung yang telah jatuh, masing-masing dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Seperti yang terlihat pada saat ini, Akademi Dewa Surgawi awalnya menderita banyak korban akibat serangan roh-roh perang. Namun si Hao dengan berani membunuh roh-roh perang tersebut hanya untuk menyadari bahwa mereka bermanfaat untuk pengembangan kekuatan spiritual. Akibatnya para super muda Akademi Surgawi, termasuk Putri Yaoye dan Suan Kun, semuanya beraksi, memburu para roh perang dan mengembangkan esensi spiritual mereka. Namun ketika roh perang berbentuk ular yang kuat muncul, si Hao menemukan bahwa roh itu berisi benih jiwa yang tak kalah kuatnya dengan benih dao. Si Hao kemudian dengan tegas memburu dan membunuh roh perang berbentuk ular itu, memungkinkan benih jiwa itu muncul dan diambil. Namun Peri Wangsi, Suan Kun, Lu Tao dan yang lainnya enggan melepaskan kesempatan ini juga dan bergegas merebutnya. Si Hao hendak menyapu bersih para elit muda akademi sekali lagi. Dari sini kita dapat melihat bahwa si Hao benar-benar mendominasi saat menghadapi benih kekuatan jiwa berbentuk ular. Di tengah pertempuran tersebut, dia melihat Wangsi dan yang lainnya mencoba bertindak ingin merebut benih daunnya. Si Hao segera memanggil tubuh petarung yang besar dan jurus Dewa Wilau, menantang para jenius muda dari seluruh Akademi Dewa Surgawi sendirian jika berani merebut benih jiwanya. Dia bahkan memukul mundur Suan Kun dan Peri Wangsi dengan satu telapak tangan. Bahkan Raja 10 Mahkota, si Hao menantangnya dengan serangan telapak tangan. Dia menekan seluruh murid jenius tak tertandingi Akademi Surgawi sendirian. Akhirnya si Hao berhasil mengalahkan roh perang berbentuk ular itu dan menyerap benih kekuatan jiwa ke dalam guanya dan mulai menyerap serta memurnikannya secara perlahan. Sementara Peri Wangsi dan yang lainnya tidak dapat merebutnya kembali dan pertempuran pun berakhir. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan kapal perang Akademi Dewa Surgawi jauh ke dalam Makam Batas mencari benih dao. Seperti yang diduga ketika si Hao dan rekan-rekannya memasuki ke dalam Makam Batas, mereka kebetulan menemukan kelahiran benih dao 5 elemen yang sangat langka di dunia. Sayangnya hanya ada 5 benih dao, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah, dan pertempuran memperebutkannya pun dimulai lagi. Meskipun Mao Dao berasal dari negeri asing, dia diterima sebagai pelayan oleh si Hao dan mengikutinya ke Makam Batas.
Ketika benih Dao 5 elemen lahir, Mao Dao juga tidak tinggal diam, dan dia langsung ikut berpartisipasi dalam merebutnya. Lagi pula, Mao Dao juga mempraktikkan metode abadi kuno dan memiliki 3 helai energi abadi. Jadi wajar saja jika dia merupakan pesaing yang tangguh di tengah para murid Akademi Dewa Surgawi. Mao Dao juga sangat kuat. Dia merebut benih api sendirian, lalu mulai menyatu dan menyerapnya. Ketika pertempuran memperebutkan benih Dao 5 elemen, Si Hao dan Qin Yi tiba di sebuah kolam emas. Si Hao langsung menyadari keanehan kolam emas itu. Setelah menghajar orang-orang di sekitarnya, dia mulai menjelajahi kolam tersebut. Tanpa diduga, Si Hao benar-benar menemukan benih Dao emas. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan dan Si Hao berhasil mendapatkannya. Namun Si Hao tidak menyimpan benih emas itu untuk dirinya sendiri, melainkan memberikannya pada Qin Yi. Lagi pula, kekuatan tempur peri Qin Yi tidak cukup untuk melindungi peri, menandingi peri Wangxi, Lu Tao dan yang lainnya. Jadi Si Hao memberikan benih emas ini kepada Qin Yi, memungkinkannya untuk menyerapnya dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, Si Hao sudah memiliki benih jiwa yang tak kalah kuatnya dengan benih Dao. Harus diakui, Si Hao cukup sentimental dan saat Qin Yi melihat benih Dao emas itu, mata Qin Yi lembut dan dengan senang hati menerimanya. Setelah perebutan benih Dao 5 elemen selesai, Si Hao, Qin Yi dan yang lainnya menemukan sebuah pohon emas kuno. Bentuk pohon itu begitu mempesona dan spektakuler. Si Hao langsung menyadari bahwa itu adalah pohon emas kuno di alam bawah sebelumnya. Dia tidak berani mendekatinya saat itu, dan ada juga peri yang mengambil pohon emas kuno itu. Tanpa diduga, pohon itu berlari ke makam alam atas. Pohon kuno emas unggul dalam menemukan harta karun, menyerapnya untuk berevolusi. Kini setelah Si Hao melihatnya lagi, pohon itu sudah menjadi pohon dunia semu. Hanya selangkah lagi untuk menjadi pohon dunia yang utuh. Meskipun para tetua Akademi Dewa Surgawi tidak berani mendekati dengan mudah, tapi mereka lebih mengikuti pohon dunia, mencari harta karun dan memanfaatkan peluang ini. Karena itulah mereka akan segera menemukan benih surgawi. Namun di tengah jalan, mereka secara tak terduga bertemu dengan seorang kaisar negeri asing di Hadang. Perlu diketahui bahwa selama Perang Era Agung kuno, beberapa penguasa negeri asing terjebak dalam makam batas, dan Dugu Jian dikirim kembali ke 9 langit dan 10 bumi untuk menyelamatkan mereka. Kaisar negeri asing dengan wajah besar seperti tengkorak dan penampilan yang ganas muncul di depan kapal perang. Namun kaisar negeri asing tetap terperangkap. Itu hanyalah ilusi, dan Si Hao beserta rekan-rekannya tidak mampu mengalahkannya. Namun dengan kehadiran para tetua Akademi Dewa Surgawi, mereka mengalahkan ilusi tersebut dan melanjutkan perjalanan. Namun tak lama lagi kaisar negeri asing sejati akan terbebas, dan Si Hao akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Hadirin sekalian, apakah kalian menantikan pertempuran antara Si Hao dan kaisar negeri asing?